Assalamualaikum Pak Mukhtar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Kabarnya bagaimana Pak Mukhtar? Alhamdulillah, Pak. Kesempatan hari ini saya dalam kondisi sehat walafiat. Untuk Bapak, kabar hari ini bagaimana, Pak? Alhamdulillah Pak Mukhtar, saya juga alhamdulillah dengan kondisi yang sangat baik Pak Mukhtar. Baik Pak Mukhtar. Pak Mukhtar katanya hari ini akan melakukan coaching sama Pak Adi ya Pak Mukhtar ya? Iya, betul, Pak. Kemarin saya sudah merencanakan dengan guru-guru saya, yaitu akan mengadakan coaching. Kebetulan nanti dengan Pak Adi nanti akan saya jadwal jam 9, Pak, sesuai dengan urutan guru yang ada. Oke, siap Pak Mukhtar. Baik. Yang pertama kehadiran saya di sini yaitu memberikan dukungan kepada Pak Mukhtar. Siap, Pak. Siap. Bagaimana nanti Pak Mukhtar melakukan coaching, dan saya akan mohon maaf menilai coaching tersebut terhadap kompetensi yang akan Bapak kembangkan pada saat proses coaching nanti. Iya, Pak. Baik Pak Mukhtar, ini sebelum melakukan coaching yang perlu Pak Mukhtar ketahui atau ada beberapa rubrik penilaian yang akan saya lakukan Pak Mukhtar. Iya. Yang pertama, nanti pada saat coaching itu Pak Mukhtar sudah melakukan coaching itu sesuai dengan alur tirta atau tidak. Yaitu alur tirta itu adalah pertama tujuan umum, kemudian identifikasi masalah, betul Pak Mukhtar. Yang ketiga adalah nanti rencana aksinya serta tanggung jawab yang akan Pak Mukhtar kembangkan. Kemudian pada saat melakukan coaching ini Pak Mukhtar harus mengetahui prinsip-prinsip coaching ya Pak Mukhtar, tentang membangun kemitraan, menggali potensi coach secara kreatif dan memaksimalkan potensinya. Yang ketiga, nanti rubrik penilaian itu akan menilai tentang kompetensi inti, yaitu kehadiran penuh atau present Pak Mukhtar, terus mengajukan pertanyaan berbobot serta mendengarkan dengan aktif. Baik, itu saja poin-poin yang akan dilakukan pada saat rubrik penilaian. Apakah Pak Mukhtar sudah jelas? Sudah jelas, Pak. Berarti nanti saya dalam melakukan kegiatan coaching saya akan menggunakan alur tirta. Ya. Yang pertama itu tentang tujuan umum, Pak. Ya. Kemudian yang kedua tentang indikator. Oke. Yang ketiga tentang rencana aksi, dan yang keempat yaitu tentang tanggung jawab. Kemudian tentang kompetensi yaitu tentang mendengarkan penuh kehadiran, kemudian tentang memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan bermakna. Oke, berarti jelas ya Pak. Sudah jelas, saya. Baik, sebelum melakukan coaching saya akan menanyakan nanti yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Pak Mukhtar kembangkan pada saat coaching nanti. Terima kasih, Pak. Untuk kompetensi yang akan saya lakukan nanti dengan Pak Adi, yaitu saya akan memberikan uji. Yang pertama itu tentang kehadiran penuh, Pak. Kemudian menanyakan tentang pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan yang ketiga tentang mendengarkan. Oke, jadi saya ulang lagi Pak Mukhtar ya. Nanti Pak Mukhtar kompetensi yang akan dikembangkan yaitu tentang kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak ya. Iya, Pak. Oke, pertanyaan kedua Pak Mukhtar, ini kira-kira nih dari ketiga kompetensi yang disebutkan Pak Mukhtar tadi, bagian mana yang ingin saya observasi? Terima kasih, Pak. Untuk bagian yang Bapak nanti observasi kepada coaching dan coaching saya, yaitu tentang kehadiran penuh, Pak. Kemudian nanti saya juga akan memberikan tentang pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Siap Pak Mukhtar ya, berarti tentang kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna atau berbobot Pak. Baik, pertanyaan ketiga Pak Mukhtar ya, seperti apa
indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang ingin Bapak kembangkan nanti pada saat coaching. Oh ya, terkait indikator yang nanti saya akan capai, yaitu yang pertama, yaitu saya akan mendengarkan penuh, jadi saya hanya mendengarkan saja. Kehadiran penuh Pak ya? Iya, kehadiran penuh Pak. Kehadiran penuh, dan kemudian yang kedua yaitu tentang memberikan pertanyaan-pertanyaan. Jadi pertanyaan ini yang pertanyaan terbuka, dan saya memberikan pertanyaan ini mendengarkan setelah uji menyampaikan, seperti itu Pak. Oke, baik Pak Mukhtar, sepertinya cukup saya memberikan beberapa pertanyaan. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan nanti pada saat melakukan coaching Pak Mukhtar bisa berjalan dengan lancar Pak ya. Alhamdulillah Pak. Dan nanti ketemu lagi dengan saya pada saat melakukan coaching. Siap Pak, siap. Oke, terima kasih Pak Mukhtar sebelumnya. Selamat pagi, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak, bagaimana Pak kabarnya Pak hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik Pak. Pak Mukhtar gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, baik, sehat. Akhirnya bisa bertemu dengan Bapak ya. Kemarin saya sudah janji dengan Bapak, sudah janji dengan saya ya Pak ya. Iya. Ya, kebetulan hari ini saya juga ada waktu luang Pak. Tapi tak lihat kayaknya raut muka Bapak ini kayaknya lagi suram ini Pak. Kayaknya ada apa ini ya Pak? Ini begini Pak, jadi saya ingin menyampaikan beberapa persoalan Pak terkait pembelajaran di kelas Pak. Seperti itu Pak, saya ingin mendapat solusi-solusi yang mencerahkan buat saya. Oh, jadi yang kemarin Bapak telepon ini bertemu dengan saya ini, Bapak ini ingin mencari solusi terkait pembelajaran yang ada di sekolahan ya. Berarti ini nanti kayaknya dari pembicaraan ini, kayaknya Bapak ini akan membicarakan terkait tujuan-tujuan apa saja ini Pak? Jadi begini Pak, saya ingin pertama itu ingin bercerita terkait persoalan pembelajaran yang dilakukan di kelas, khususnya pada pembelajaran saya Pak. Oh iya, iya. Kemudian saya ingin mendapatkan solusi Pak untuk permasalahan tersebut. Jadi seperti itu Pak. Iya Pak, benar Pak. Jadi saya juga dengan senang hati membuka dengan lapang dada apa yang Bapak sampaikan. Semoga dengan pertemuan ini ya Pak ya, dapat menemukan solusi-solusi memecahkan masalah yang terbaik Pak dari permasalahan yang Bapak hadapi kali ini Pak. Nah, terus kayaknya apa lagi nih Pak selain itu Pak? Jadi begini Pak, saya ketika pembelajaran di kelas itu Pak, ada beberapa siswa yang motivasi belajarnya sepertinya kurang Pak. Jadi kadang ketika saya menjelaskan, anak itu kurang respon Pak, jadi kurang aktif di kelas, seperti itu Pak. Terus kalau seperti itu Pak, kesempatan apa yang ingin Bapak agar anak tersebut ke depan apa ya yang diinginkan seperti itu Pak? Harapan saya sih ketika pembelajaran berlangsung itu murid-murid saya itu bisa ikut aktif Pak dengan pembelajaran itu, kemudian berani mengajukan pendapat dan aktif dalam kegiatan pembelajaran Pak, seperti itu Pak. Oh, oke Pak, betul Pak. Saya juga pasti akan mempunyai harapan seperti itu juga Pak. Yang sama pada siswa yang Bapak harapkan dari skala ataupun yang rating Bapak sudah sampaikan tadi terkait dengan posisi Bapak ini, siswa itu kayaknya ratingnya dari berapa sampai dari 1 sampai 10 kayaknya berapa betul Pak? Dan jadi terkait motivasi untuk skalanya itu misalnya dari 1 sampai 10 itu masih di angka 6 Pak. Masih ini 6 ya Pak. Nanti kayaknya pengen ke depan Pak, dari skala 6 ya Pak. Kemudian Bapak yang diinginkan naik ya Pak, itu kayaknya skala yang lebih tinggi yang diharapkan nanti naiknya ke berapa Pak dari 6 itu Pak? Saya berharap sih keaktifan anak itu bisa naik ke angka 8 mungkin. Wah, hebat itu Pak, luar biasa Pak. Jadi yang 6 naik ke 8 ada perkembangan ya Pak. Lalu bagaimana Pak rencana ke depan, hal apa yang Bapak persiapkan nanti yang akan
mengatasi hal tersebut Pak. Ya, baik Pak. Jadi rencana yang saya akan lakukan itu tentunya bertujuan baik ya Pak, untuk meningkatkan keaktifan kelas anak-anak di kelas. Yang pertama yaitu mungkin saya akan mencoba menerapkan strategi pembelajaran yang berbeda mungkin, supaya lebih menarik perhatian siswa. Berbeda seperti apa itu Pak? Mungkin bisa membedakan, atau istilahnya pembelajaran berdiferensiasi Pak. Jadi membedakan antara siswa yang satu dengan yang lainnya, mungkin dengan kebutuhan belajar yang berbeda. Jadi saya akan menerapkan strategi yang berbeda juga seperti itu Pak. Wah, ide bagus itu Pak. Semoga bisa diterapkan kepada anak didik Bapak dan kemudian yang lain juga bisa diterapkan Pak. Betul itu Pak, sangat baik, sangat bisa diterapkan itu Pak. Terima kasih Pak. Semoga rencana saya mohon dukungannya juga Pak. Jadi terkait rencana aksi tersebut semoga dapat berjalan lancar ya Pak. Iya Pak, memang ide itu tadi bagus sekali Pak. Jadi terkait pembelajaran bervariasi, bervariasi ya. Kira-kira selain Bapak yang bisa diajak kerjasama nanti di sekolahan, di kelas itu siapa saja Pak? Iya Pak, iya Pak, bener Pak, itu ide bagus Pak. Semoga nanti bisa diterapkan ya Pak. Bukan hanya kepada murid-murid yang lain Pak, tapi juga diterapkan yang Bapak bisa sampaikan pada waktu itu, dia bisa diterapkan Pak. Siap Pak. Baik. Mungkin untuk penerapan strategi pembelajaran yang berbeda itu saya juga membutuhkan kerjasama dari rekan-rekan yang lain juga, guru tentunya, dan juga dari siswanya itu sendiri. Seperti itu Pak. Iya bener Pak, ide bagus. Maksudnya bahwa kira-kira selain dengan siswa ya, kayaknya Bapak ini nanti kalau sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian nanti Bapak ini akan mengajak ataupun diajak kerjasama ini siapa saja Pak? Ya, baik. Rencana itu untuk saya akan berkolaborasi tentunya dengan rekan-rekan guru yang lain juga, dan juga wali kelas. Jadi agar wali kelas tersebut juga dapat menginformasikan kepada siswanya di kelas agar pembelajaran itu dapat berjalan dengan lancar. Bagus sekali Pak, memang harus seperti itu Pak. Sepertinya Pak Adi ini menemukan solusi yang baik Pak untuk anak-anak didik Pak. Sudah yang awalnya susah diatur karena pembelajarannya tidak suka ya Pak ya, karena dengan solusi baik ya, semoga dengan baik ya. Terus kapan hal yang Bapak ini akan dilakukan? Kapan? Baik, untuk rencana pelaksanaan ini mudah-mudahan nanti di tahun ajaran yang baru ini saya dapat menerapkannya Pak. Seperti itu. Bagus Pak, lebih cepat lebih baik. Berarti kan besok ini kan anak-anak sudah mulai belajar ya Pak ya. Jadi kemudian terkait pembelajaran yang tadi Bapak sampaikan, kayaknya Bapak ini mempunyai komitmen apa ini Pak untuk kegiatan seperti ini? Komitmennya Pak. Ya, baik. Saya yang pertama tentu niat itu harus terbangun dari dalam diri sendiri ya Pak. Jadi saya akan berkomitmen untuk tetap menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Iya betul Pak. Dengan tadi berdifferensiasi sesuai dengan kebutuhan belajar murid, dan saya akan menerapkan disiplin positif agar pembelajaran juga dapat berjalan dengan baik dan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Oh iya, Bapak memang hebat ini Pak. Pasti bisa dan luar biasa Pak. Semangat Pak. Karena momen-momen seperti ini memang harus diterapkan seperti itu Pak, agar anak ataupun pembelajaran ini berpihak pada siswa Pak dan murid Pak. Mungkin ya Pak, dari kegiatan yang Bapak sampaikan ini, semoga semuanya juga bisa menerapkan Pak. Bukan hanya Bapak saja, tapi juga semuanya Pak. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih sekali atas bimbingan dari Bapak. Jadi saya Ya sama-sama Pak. saling sharing, Ya Pak. jadi bisa menemukan solusi seperti itu Pak. Semoga saya dapat menerapkannya dengan baik Pak. Kayaknya Terima kasih. Bapak sedikit lega ya Pak ketika setelah mengeluarkan Betul sekali Pak. Ya udah. Alhamdulillah Pak. Udah Pak, apa ya? Terima kasih Kita Pak. bertemu kembali nanti. Terima kasih, saya sangat berterima kasih sekali Pak
mohon izin dulu. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak Mukhtar tadi sudah melaksanakan coaching Pak Mukhtar ya. Alhamdulillah Pak, perjalanan coaching tadi saya sangat senang Pak, sangat lancar, tidak ada kendala Pak. Baik Pak Mukhtar, sesuai janji saya tadi, setelah Bapak melakukan coaching, saya ingin bertemu lagi dengan Pak Mukhtar Iya Pak, iya. untuk mengajukan beberapa pertanyaan lagi Bapak. Baik Pak, baik. Bisa mulai ya Pak ya? Bisa Pak, bisa. Baik, pertanyaan yang pertama Pak, yaitu apa yang sudah Pak Mukhtar lakukan terkait indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan Pak Mukhtar tadi. Oh iya Pak, terima kasih bahwa tadi saya mengcoaching Pak Adi. Ya, kebetulan saya sudah menggunakan alur Tirta itu sendiri Pak. Kemudian saya menerapkan indikator yang tadi saya sampaikan, yaitu cuma 2 saja Pak. Yang Iya, pertama yaitu tentang mendengarkan penuh Pak, mendengarkan aktif. Kemudian yang kedua tentang saya hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka dan saya mendengarkan, kemudian saya tanyakan kembali kepada coaching itu sendiri Pak. Oke Pak Mukhtar, iya betul Pak Mukhtar tadi menurut pengamatan saya Pak Mukhtar sudah melakukan coaching tadi itu mencatat beberapa hal tadi sesuai alur kita tadi sudah, kemudian indikator yang Bapak inginkan tadi tentang kehadiran penuh serta melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bapak. Iya Pak, terima kasih ya, semoga apa yang tadi Bapak sampaikan juga bermanfaat bagi saya Pak. Ya, Pak. Karena kalau tidak diobservasi langsung, otomatis saya kan harus belajar kembali ataupun membutuhkan bantuan orang lain apalagi Pak. Betul Pak Mukhtar, ini di sini saya juga melihat secara keseluruhan tadi prosesnya Bapak sudah melakukan kehadiran penuh atau present, dan Pak Mukhtar sudah menunjukkan beberapa kegiatan-kegiatan termasuk mendengarkan secara aktif ya Pak pada coachingnya Pak Iya ya, Pak, betul Pak. serta menggunakan empati, tidak menjudgment dan lain sebagainya. Saya lihat juga Bapak mampu menanyakan beberapa pertanyaan-pertanyaan pada coach sehingga coach itu bisa memaksimalkan potensinya Pak Mukhtar. Iya Pak, baik Pak. Di sini saya juga ingin lebih memahami lagi Pak tentang prosesnya Pak. Jadi proses dalam melakukan kegiatan coaching ini sehingga dapat melakukan coaching yang lebih baik Pak. Dan nanti saya juga bisa menerapkan coach-coach yang lain pada lain waktu Pak. Seperti itu Pak. Baik Pak Mukhtar, semoga setelah melakukan pasca observasi ini Bapak bisa melakukan coaching kepada teman-teman atau rekan sejawat Bapak siap, sama-sama. sesuai dengan beberapa indikator-indikator ketercapaian yang tadi Bapak jelaskan, dan mudah-mudahan Bapak lebih luas lagi, Bapak lebih hebat lagi dalam meng-coaching pada teman-temannya Bapak. Sama-sama Pak, semoga apa yang telah Bapak sampaikan, apa yang telah Bapak berikan kepada saya tentang observasi yang tadi Bapak saksikan, semoga bermanfaat kepada saya juga. Kemudian semoga Bapak juga pada kali ini diberi kesehatan, diberi kesuksesan, dan selalu bisa lebih aktif lagi nanti di hari lain waktu lagi. Ya Pak Mukhtar, sukses selalu Pak Mukhtar ya. Salam buat keluarga. Iya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.